Kita lebih kagum kok sama tokoh-tokoh kita, kagum kepada Rasulullah, kagum kepada Abu Bakar, Umar, kagum terhadap kehebatan Khalid. Dan sekarang wakil riba ditiru, nyanyi ditiru, ini semua. Kalau sekarang kafir, musyrik, yang Allah katakan, wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiya. Ikut sahabat, selesai. Jadi jangan seperti kelompok yang memenangkan berbagai macam kemenangan, akhirnya agama Islam eksis di muka bumi, tapi keterasingan yang kedua membuahkan kita bala, perkara-perkara yang kalian ingkari. Dahsyat, masya Allah. Saking dahsyatnya bikin orang pagi mukmin, masya Allah. Itu kebiasaan, tradisi, ajaran. Yang pertama adalah bidang aqaid, akidah. Atman, dan Atman pada dasarnya tidak ada, yang ada adalah Brahman. Udah. Itu, ini manusia gendeng, nggak usah diurus. Nah, ketika ditanya Allah di mana, nah baru pecah menjadi 4. Satu, itu Allah di hati saya, Mas. Kedian siapa, Mas? Kedian Allah apa ente? Nah, ditafsiri Allah, wallahu bima ta'maluna basir. Allah dengan apa yang kamu berbuat melihat, mengetahui di mana saja. Ya, bingung terus. Nih yakin awal keraguan, ragu-ragu awal keyakinan. Ya, ragu terus saja. Hari raya ibu, hari raya apa lagi? TV, hari raya. Oke, ini kalau libur terus, nggak pernah masuk kantor itu, Pak. Ya, hari raya apa lagi? Tahun baru. Kalau tahun baru itu ngumpul, Pak. Simbol beberapa agama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aneh, Natal tanggal 25 Desember, lucu. Karena lahirnya Isa itu terang-terangan Allah menegaskan saat panen kurma, sedang rutop, dan rutop itu nggak mungkin pada bulan Desember, itu nggak ada. Rutop itu kalau nggak Juni, Juli, Agustus itu udah paling akhir. Makanya salah satu sekte Kristen merayakan ini apa namanya, Idul apa, Natal itu bulan Agustus. Nah, setelah termasuk hal yang tidak boleh kita tiru dari mereka adalah dalam bidang ibadat, menghormat, nggak boleh. Itu makanya kalau kirim ikon WA jangan pakai itu simbolnya orang Yahudi, ini Hindu. Itu. Atau ruko Sinto, itu. Dada Nasrani, dada. Itu nggak ada. Kita itu ada boleh mengucapkan salam sambil angkat tangan. Ya. Dan memang hadirin sekalian, campur aduk ajaran di Indonesia itu sudah lama. Contoh ajaran Hindu nyampur ke Islam, ajaran ini saling campur aduk. Ya. Ziarah kubur menjelang Ramadan, mau hari raya kan nyampur itu. Nyekar sadran. Yang pertama kali nyadran itu Raja Majapahit Kertawijaya, untuk menghormati arwah pendiri kerajaan Majapahit, Raden Wijaya, bikin nyadran atau nyekar. Ditiru umat Islam itu. Ini kan asyabbu. Contoh aja yang juga sering saya sampaikan, ini mumpung sama santri, pasti juga ada guru-guru, jangan lagi mengajarkan kepada anak-anak kita naik-naik ke puncak gunung, naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali,
kiri kanan. Nah, itu kan ibadahnya siapa? Kristen. Lihat aja yang berhasil nembak bola, langsung. Kulihat saja banyak pohon apa? Cemara. Kenapa nggak mangga? Saya tanya, di Lombok banyakkan mangga apa cemara? Iya, ngomong banyak pohon cemara mana? Itu mah di sono Yahudi. Itu dikenalkan simbol-simbol Natal, simbol-simbol salib, naik atasnya kiri kanan, ini kan itu salib. Untuk paham nggak paham, ngerti nggak ngerti, sadar nggak sadar, terserah. Nyalain gue nggak ada masalah, nanti aja setelah gue pulang. Ya, itu. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, termasuk yang dilarang kita menyerupai adalah dalam adat, kebiasaan dan perilaku, tradisi. Ya, dalam adat kebiasaan. Contoh dalam masalah pakaian, isbal. Makanya Rasulullah melarang isbal, karena sombong nggak sombong, kata Rasulullah, iyyakum wa isbalal izar fa innahu minal makhila wallahu la yuhibbul makhila. Waspadalah terhadap isbal, karena isbal itu termasuk pakaian kesombongan. Antum sombong nggak sombong, itu pakaian orang sombong, jangan dipakai. Makanya teks dalam hadis itu ada 3, pakaian kesombongan, dipakai tidak sombong, dipakai niatnya sombong, sama-sama dosa. Kan Rasulullah menyebutkan sebagian nas, iyyakum wa isbalal izar, waspadalah terhadap isbal. Ya, ini apa? Iyyakum wa isbal, ma asfala minal kabaini minal izari fa finnar, apa-apa yang di bawah mata kaki neraka. Rasulullah mengatakan tadi iyyakum wa isbalal izar, dan yang ketiga, man jarra saubahu khuyala'a lam yandurullahu ilaihi yaumal qiyamah. Siapa yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki sombong, tidak dilihat Allah. Jadi kalau isbalnya tidak ada unsur sombong, neraka. Kalau niatnya sombong, nerakanya plus, tidak dilihat Allah. Dan dengan sendirinya, kenapa dilarang untuk memakai? Karena itu pakaian kesombongan. Contoh, antum walaupun bukan pendeta, tapi pakai pakaian kependetaan, boleh nggak? Nggak boleh. Yang penting kan anak nggak pendeta. Ya tapi itu pakaiannya pendeta, mas. Yang penting kan saya nggak sombong. Loh, itu pakaian kesombongan. Nah, gitu loh. Itu aja nggak mudeng. Diputer-puter. Nah, diantaranya juga cara di dalam makan dengan tangan kiri, itu tasyabbuh, nggak boleh, suluk. Jadi adat kebiasaan selamatan nggak boleh, karena bukan adat kebiasaan kita. Gitu. Nah, sekarang hadirin sekalian, kita sudah mulai memasukin spesifik perkara 10 tradisi yang dilarang untuk kita tiru dari ahlul kitab. Ada 10 tradisi kebiasaan ahlul kitab yang kita dilarang untuk menirunya. Kebiasaan yang pertama adalah al-hasad, yaitu hasud. Hasad itu penyakit, kata Rasulullah, dabba alaikum da'ul umami qablakum, telah menggelayuti ke dalam diri kalian penyakit umat sebelum kalian, al-hasad wal baghdha, hasad dan dengki. Ya, dan sekarang sudah masuk jauh ke dalam umat Islam. Malah sekarang kita itu berprinsip ada gula, ada semut, ada nikmat, ada hasud. Kalau udah pada enak, pada berebut.
Itu biasa. Ada gula, ada semut. Ada nikmat, ada hasud. Teman beli HP aja masuk angin, apalagi motor gemeter. Kalau mobil adem panas, rumah pasti pingsan. Aduh. Dan memang hasad ini bawaan hampir semua manusia, tapi kata para ulama, orang baik menahan, orang buruk melampiaskan. Itu biasanya. Nah, pemicu hasud kata para ulama, satu, tidak terima terhadap pembagian Allah dan kurang qanaah terhadap karunia Allah, nomor satu. Ya dikasih muka, ya saya qanaah aja, muka saya begini, warna hitam, udah, jangan ngiri sama yang putih. Dan pasti ada plus minusnya. Kalau orang hitam ada positifnya, malam dicari orang nggak ketemu. Nah, kalau putih kan gampang ketemu, ya kan itu. Orang pendek ada hikmahnya, orang tinggi ada hikmahnya. Gak usah ngiri. Yang tinggi memang keutamaannya masang lampu gampang. Tapi orang pendek juga ada hikmahnya. Ngusir kucing dari bawah tempat tidur gampang. Coba. Iya. Pelan-pelan. Atau gini aja, ibu-ibunya suruh ke samping situ kali. Yang di atas ibu itu di bawah, ibu mungkin di bawah. Iya, ibu-ibu, ikhwan di tenda, tolong masuk ke sini. Ibu-ibu secepatnya turun ke bawah ke tenda, ya. Pelan-pelan, jangan takut. Bismillah, Allahu Akbar. Mohon kepada Allah, pelan-pelan turun ke tenda. Yang laki-laki, kosongkan. Mohon secepatnya dikosongkan. Sekali lagi, Bapak-bapak, ya, masuk ke masjid, masih ada jalan ibu, segera mengambil tempat. Bawa anaknya di bawah belok. Pelan-pelan, ya, pelan-pelan. Ini getarannya berkali-kali. Berkali-kali. Di pusat gempanya di Lombok Timur, Ustaz. Di kita ini? Iya, di kita. Tapi di Lombok Timur sana ada di Sumbawa. Itu apa? Itu di laut. Di laut, tapi tidak berpotensi tsunami. Berarti ini dong, tektonik dong. Iya. Dia 6,4 skala hektar. Hanya yang ini dia susulan terus ini, Ustaz. Iya. Enggak, tapi bagus loh susulan itu, karena ini getarannya itu kan sebetulnya rongga tanah itu turun pelan-pelan, jadinya bagus. Kalau langsung itu ya. Oh iya, betul. Bahaya. Ini masjid hikmah Allah. Ini Masjid Asuna di Lombok Timur, masjid. Satu. Iya, ini yang di sana. Ini yang di Sembalun, Kumbang. Oh, berarti yang di sana yang parah. Yang di Sembalun, dia parah dia. Yang ke tempat kajian kita dulu itu. Ya, itu lumayan. Dia ada benderanya sedikit kena, tapi alhamdulillah sejak keseluruhan enggak. Untuk saudara-saudara kita yang di Sembalun yang di Sambalia, karena ada sekali rumah yang hancur yang roboh, sampai ada pihak masjid. Cepat ibu-ibu mengambil posisi, duduk rapi. Ini susulan, biasa kalau susulan itu tidak terlalu. Iya. Dan itu hikmah, masya Allah Ta'ala. Karena itu kan ibaratnya rongganya itu patah pelan-pelan gitu loh. Cak. Tetap kita jaga anak kita di dalam menuntut ilmu. Jangan diberikan tempat yang kosong untuk saudara kita. Isi tempat yang kosong.
Baik, hadirin sekalian, saya ingatkan sedikit tentang gempa. Gempa adalah seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Miftah Darus Sa'adah, di mana hikmah Allah mengutus Allah menyuruh bumi untuk gempa karena sudah lama menyimpan gas, karena angin itu masuk ke sela-sela rongga-rongga itu, sudah lama membentuk rongga, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh bumi untuk mengeluarkan di dalam rangka untuk mengingatkan manusia. Makanya Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidaklah Allah mengazab mereka sementara engkau masih di tengah mereka. Makanya ketika saat terjadi gempa di Madinah, Umar bin Khattab berkata, kalau sekali lagi terjadi gempa di Madinah ini, saya nggak mau tinggal sama kalian karena banyak dosa kalian. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, masyaallah. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka selagi mereka itu istighfar. Makanya di sekalian, gempa ini harus